Pernahkah kalian berpikir yang terjadi jika besi dipotong-potong menjadi bagian yang terkecil? Bagaimana seandainya dipotong-potong menjadi dua, kemudian setiap bagian yang kecil dipotong menjadi dua lagi, dan seterusnya sampai bentuk yang paling kecil? Kira-kira apa yang akan diperoleh? Pernahkah kita juga berpikir hamparan pasir di pantai yang dari kejauhan tampak seperti hamparan permadani, tetapi ketika didekati dan dipegang ternyata hanya butiran-butiran kecil? Seperti itulah semua zat yang ada di dunia, yang juga tersusun atas partikel-partikel yang paling kecil yang menyusun zat yang lebih besar. Partikel-partikel yang kecil yang menyusun zat yang lebih besar. Partikel-partikel terkecil yang menyusun setiap zat oleh para ilmuwan dikenal dengan sebutan atom. Teori atom pertama kali dikembangkan oleh John Dalton, lalu dikembangkan oleh John Thomson, Rutherford, Niels Bohr, Schrödinger, sampai menemukan bentuk dan struktur atom yang sebenarnya. Atom adalah unit terkecil penyusun benda, jadi semua benda yang kalian sering lihat tersusun dari atom. Tapi ada yang lebih kecil dari atom, yaitu unsur pembentuk atom. Unsur bentuk atom terdiri dari inti atom dan awan elektron yang ada di sekitar inti atom. Dan di inti atom terdiri dari proton dan neutron. Proton yang ada di dalam yang berpengaruh untuk mengubah jenis atom, dan jumlah proton dalam sebuah atom itu bisa menemukan jenis atom. Oleh karena itu, jumlah proton dijadikan nomor atom. Contohnya, hidrogen mempunyai nomor atom 1, yang berarti dia memiliki 1 proton, sedangkan helium memiliki nomor atom 2, yang berarti memiliki 2 proton. Walaupun berbeda 1 proton saja, itu bisa mengubah jenis atom. Walaupun jenis atomnya sama, tapi terkadang massa atomnya berbeda. Itu dikarenakan perbedaan jumlah neutron di jenis-jenis atom yang sama. Untuk mencari massa atom, kita bisa menjumlahkan jumlah proton dan jumlah neutron yang ada di dalam inti atom untuk atom dan jenisnya sama, namun memiliki massa atom berbeda, dinamakan isotop. Untuk penulisan isotop, kita bisa menulisnya dengan nama atom diiringi dengan massa atom. Contohnya seperti ini: hidrogen strip 1 untuk hidrogen bermassa atom 1, dan yang kedua hidrogen strip 2 untuk hidrogen bermassa atom 2. Untuk mencari jenis-jenis atom dan nomor atom yang bisa dicari di tabel periodik. Di dalam tabel periodik terdapat tabel yang berisi berbagai jenis atom. Atom mekanika kuantum. Menurut para ahli, Klaus Victor dan Broglie, beliau mengatakan gerakan partikel seperti elektron mempunyai sifat-sifat panjang gelombang, jadi berlaku hukum-hukum gelombang. Menurut Werner Heisenberg, beliau mengatakan bahwa kedudukan dan momentum elektron tidak bisa ditentukan dengan tepat secara bersamaan, dikenal dengan asas ketidakpastian. Menurut Erwin Schrödinger, beliau mengatakan bahwa elektron bisa dianggap sebagai gelombang materi yang gerakannya bisa disamakan dengan gelombang. Pernyataan tersebut dinamakan mekanika gelombang atau mekanika kuantum. persamaan Schrödinger? Seperti apa persamaan Schrödinger? Jadi, persamaan Schrödinger merupakan suatu persamaan yang berbentuk persamaan diferensial dengan tipe persamaan gelombang yang digunakan sebagai model matematika dari pergerakan gelombang yang menjelaskan perubahan tiap satuan waktu. Jadi, rumus matematis sistem mekanika kuantum ini memiliki bentuk seperti persamaan gelombang, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Erwin Schrödinger telah mengajukan teori atom mekanika kuantum, yaitu kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom. Kemungkinan untuk menemukan elektron disebut orbital elektron yang dapat berupa awan elektron. Seperti apa awan elektron itu? Awan elektron itu berarti elektronnya bergerak sangat cepat mengelilingi inti atom. Misalkan ini adalah inti atom, ada neutron dan proton, dan ini adalah awan elektronnya bergerak cepat mengelilingi inti, sehingga kita tidak bisa tahu dengan pasti elektron pada kulit satu misalnya, tempatnya berada di mana, berapa jari-jarinya, sebelah kanan atau kiri. Nah, kita tidak bisa tahu, hanya kemungkinan terbesarnya saja. Model ini disebut dengan
model atom mekanika kuantum. Model atom Bohr. Selama bertahun-tahun, berbagai macam model atom telah diusulkan para ilmuwan terkenal. Model-model atom ini telah banyak membantu kita terhadap pemahaman tentang struktur atom. Di antara model ini, Rutherford menyarankan bahwa elektron berputar di sekitar inti dalam orbit yang ditentukan dengan baik. Tapi ada masalah dengan ini. Pergerakan elektron dalam model Rutherford tidak stabil karena setiap partikel bermuatan yang bergerak di jalur melingkar memancarkan radiasi elektromagnetik, sehingga elektron akan kehilangan energinya dan jatuh ke dalam inti sehingga atom menjadi sangat tidak stabil. Lalu, mana yang akan menjadi model atom yang lebih baik? Untuk mengatasi kegagalan terhadap model atom Rutherford, Niels Bohr pada tahun 1913 mengusulkan sebuah model atom yang baru. Model atom bagaimana diusulkan oleh Niels Bohr? Ia pertama kali mengusulkan bahwa elektron berputar di sekitar inti dalam orbit tertentu, dan orbit ini dikaitkan dengan energi tertentu yang disebut kulit atau tingkat energi. Orbit atau kulit ini diwakili oleh huruf K, L, M, dan N, atau dengan menggunakan angka 1, 2, 3, dan 4. Jumlah maksimum elektron yang dapat ditampung pada orbit tertentu adalah 2n kuadrat, dengan n adalah jumlah orbit. Jadi kulit K akan memiliki 2 elektron, L 8 elektron, M 18 elektron, N 32 elektron, dan seterusnya. Meskipun demikian, apa yang diusulkan model ini selanjutnya diusulkan bahwa jumlah maksimum elektron yang dapat ditampung di tingkat terluar adalah 8. Dan terakhir dikatakan bahwa orbit yang paling dekat dengan nukleus memiliki energi minimum dan orbit terjauh memiliki energi maksimum. Kalau begitu, apakah elektron memancarkan energi dengan sendirinya? Karena elektron bergerak di orbit tertentu, mereka tidak memancarkan energi tertentu. Alih-alih yang terjadi adalah ketika atom menyerap energi elektron menjadi bersemangat dan melompat ke tingkat energi yang lebih tinggi berikutnya. Elektron dapat memancarkan energi dan kembali ke keadaan semula atau turun ke tingkat energi berikutnya. Model atom Bohr bekerja dengan baik untuk atom sederhana dan mudah dipahami. Ini adalah satu struktur atom yang masih digunakan sampai sekarang. Yang lainnya adalah model mekanika kuantum. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri atas beberapa gelombang dengan frekuensi dan panjang gelombang berbeda-beda, namun mempunyai kelanjuan yang sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Gelombang elektromagnetik dengan frekuensi dan panjang gelombang berbeda-beda disebut spektrum. Gelombang elektromagnetik memenuhi persamaan C sama dengan lambda kali F. C adalah cepat lambat, lambda adalah panjang gelombang, dan F adalah frekuensi. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik yang paling pendek panjang gelombangnya adalah sinar gamma dengan panjang gelombang di sekitar 0,1 nanometer. Sinar gamma dapat kita temui pada zat radioaktif. Nah, sinar X yang memiliki panjang gelombang di sekitar 100 meter. Sinar X dapat kita temui pada tabung sinar X. Selanjutnya, ultraviolet yang memiliki panjang gelombang di sekitar 0,1 mikrometer. Sinar ultraviolet dapat kita temui pada lampu merkuri. Cahaya tampak yang memiliki panjang gelombang di sekitar 0,5 mikrometer. Sumber cahaya tampak adalah matahari. Selanjutnya adalah inframerah, memiliki panjang gelombang di sekitar 0,1 mm. Dalam kehidupan sehari-hari, inframerah dapat kita temui di remote control. Berikutnya adalah gelombang mikro dengan panjang gelombang di sekitar 1 cm. Gelombang mikro dapat kita temui pada pemancar, gelombang TV, dan gelombang radio yang memiliki panjang gelombang di sekitar 1 meter dan 1 kilometer. Kira-kira apa ya definisi dari materi itu sendiri? Materi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Dengan kata lain,
Lanjut lagi berkaitan dengan sifat materi. Nah, kamu tahu kan air sifatnya cair. Nah, apabila temperatur kita naikkan, maka dia akan naik menghasilkan gas. Dan apabila temperatur kita turunkan, maka dia akan turun menjadi padat. Gas yang berubah menjadi suatu padatan kita sebut dengan mengerista. Dan gas yang berupa cairan kita sebut dengan mengembun. Dan padat yang berubah menjadi gas kita sebut menyublim. Lanjut lagi, reaksi materi. Reaksi yang terjadi pada materi terbagi menjadi dua, yaitu reaksi fisika dan reaksi kimia. Reaksi fisika diantaranya terjadi secara sementara, sedangkan reaksi kimia bersifat permanen. Baik, reaksi Kita sering memanfaatkan berbagai unsur yang ada di alam, baik dalam bentuk unsur bebas, misalnya unsur bernafas, maupun dalam bentuk senyawa, misalnya garam untuk mengundang makanan. Agar lebih mudah dipahami, unsur disusun dalam sistem periodik. Unsur yang berada dalam satu barisan ke bawah dianggap sebagai satu golongan. Sistem periodik dibagi menjadi golongan utama dan golongan transisi. Dalam hal ini, kita akan membahas 4 golongan utama, yaitu logam alkali tanah, halogen, dan gas mulia. Logam alkali terdiri dari unsur litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Alkali yang paling banyak ditemukan adalah natrium dan kalium dalam bentuk NaCl dan karnali. Senyawa litium, rubidium, dan cesium ditemukan dalam batuan lipidolit dan polusit, sedangkan francium adalah unsur radioaktif. Alkali bersifat mengkilap lunak dan memiliki daya hantar listrik dan panas yang baik. Titik leleh dan titik didih alkali rendah karena bentuk kristal logamnya renggang. Setiap alkali memiliki warna nyala yang khas, sehingga uji nyala dapat digunakan untuk mengidentifikasi logam alkali. Alkali memiliki energi ionisasi yang rendah sehingga sangat reaktif. Jumlah elektron valensinya 1 sehingga cenderung melepas elektronnya membentuk ion plus 1. Alkali dapat bereaksi dengan hidrogen, oksigen, halogen, dan sulfur. Reaksi alkali dengan air bahkan dapat menghasilkan ledakan atau nyala api. Logam alkali dapat diekstrak dari senyawa garamnya. Contohnya, natrium dapat diperoleh melalui elektrolisis galian NaCl. Senyawa logam alkali banyak dimanfaatkan dalam kehidupan. Contohnya natrium hidroksida untuk memisahkan besi dari bijinya, natrium klorida sebagai garam dapur, natrium karbonat untuk bahan baku kaca, kalium klorida untuk pupuk kalium, kalium karbonat untuk penyembuhan emas, dan kalium superoksida untuk sumber oksidasi dalam tabung penyelam.